kemungkinan akan dimajukan oleh Jokowi, dan ketika bicara Jokowi kan pasti akan berbicara mengenai kendaraan Kim. Dan ketika kemudian ditanya kenapa Kim bisa solid di sini, saya selalu mengatakan kalau di sebuah daerah ada musuh bersama yang memang dianggap kuat, dan kalau Kim tidak bersatu sulit untuk dikalahkan. Prasyarat kedua adalah tidak ada satupun kader dari Kim yang katakanlah menonjol kuat sekali, seperti terjadi pada Ridwan Kamil misalnya di Jawa Barat, atau Airin misalnya di Banten. Cenderung Kim ini akan bisa solid. Itu yang menurut saya sekarang sedang terjadi. Fenomena ini menurut saya biasa-biasa saja. Dalam konteks ini Pak Jokowi juga mendukung orang dekatnya juga biasa-biasa saja menurut saya. Yang menjadi menarik adalah kalau kemudian pertanyaan Mas Ibrahim tadi, walaupun Cheryl belum bisa menjawab ya, kemudian akan muncul nama Kaesang di sampingnya. Pemilih dari pemilih dari PSI atau konstituen PSI atau pendukung PSI banyak yang mendukung Anies Baswedan, hanya selisih 1% dengan Ahok, begitu kan. Artinya apa? Artinya pendukung-pendukung PSI mulai sadar bahwa Anies Baswedan punya prestasi yang sangat luar biasa. Kan begitu logikanya, begitu kan. Maka seperti Giring, Grace Natali ini masih belum sadar ya, masih menuai kekuasaan di situ, begitu kan. Maka saya kira ini yang akan menjadi menjadi ketawaan, begitu kan, menjadi tertawaan, begitu kan ya, masyarakat Indonesia. Karena tidak mungkin bagi kami adalah sekelas PSI yang dulu keluar tanah sini, tapi pada ujung-ujungnya sekarang hanya selisih 1% mereka mendukung Anies Baswedan. Ke DPP kami tentu sambut, namanya komunikasi politik, dan ini pertemuan awal, jadi lebih banyak kepada silaturahim awal, tapi kita menawarkan ke Mas Kaesang agar PSI bisa mendukung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Tanggapan Mas Kaesang saat itu seperti apa, Pak? Ya karena baru Mas Kaesang selalu hati-hati, kita akan terus berkomunikasi. Sebetulnya pilkada tidak menjadi pembahasan spesifik, ingin silaturahim, bahwa dari situ kita bisa melihat kerjasama yang lain bagus. Ya mungkin nampaknya tanggapan dari Kaesang mungkin mereka sudah mengakui bahwa bagaimana kapasitas dari Anies Baswedan ya. Jadi kalau selisih 1% ambiar mereka. Artinya secara logika bahwa wajar ya, ternyata ya Kaesang ya, surveinya sangat kecil mereka. Sangat kecil ya, apalagi di DKI Jakarta. Ternyata pendukungnya banyak yang mendukung Anies Baswedan. Wah, ini gimana begitu kan ya. Seorang Jokowi pasti tambah sesak begitu kan ya. Seorang Jokowi ya, masa PSI banyak yang dukung Anies Baswedan, kan begitu logikanya. Padahal pemilihnya sudah berapa mereka begitu ya, di seluruh Indonesia kalau kita kalkulasi kemarin dapat 2,7% ya di parlemen, begitu kan. Semoga tidak dalam konteks untuk bicara mengenai kekuasaan ya ketika berbicara pilkada nanti. Semoga tidak. Saya kan hanya berikan catatan kritis. Saya percaya Brigjen Ribut ketika tidak menjadi Kapolda Jateng bisa profesional. Yang kedua, Kemendak, catatan kritis saya juga, semoga kemudian tidak ada kritik-kritik atau kecurigaan atau Kemendak ini salah satu kementerian yang paling disorot, supaya kemudian tidak terjadi permainan yang terkait dengan masalah uang, terkait dengan masalah sumber daya, karena kan otoritas terkait dengan ekspor impor misalnya biasanya ada di sini. Tapi semoga tidak. Saya tetap berprasangka positif. Saya ingin masuk kemudian lebih lanjut, Mas Ibrahim, ini menarik tadi saya dengar pernyataan Cheryl yang mengatakan menjadi hal yang sangat lumrah Kaesang misalnya atau PSI mendukung Ahmad Lutfi karena dia karir politiknya dari bawah dalam konteks polisi dan pernah ada di Jawa Tengah sebelumnya, misalnya di Solo. Saya berharap sekali teman-teman PSI kembali ke jati diri ketika berbicara mencalonkan seseorang, itu kembali ke bagaimana melihat nilai-nilai demokrasi. Dan Cheryl mengatakan loh, dari bawah. Dan itu yang tidak dimiliki oleh Kaesang. Menurut saya itu yang menjelaskan, jangan-jangan seorang Kaesang menyadari ketika dirinya survei lebih tinggi, tapi kalau dia percaya pada nilai demokrasi, dia sadar dia lebih tidak pantas. Makanya kalau di Jakarta kita lihat saja, mereka ada 7 kursi DPR yang kemudian kalau toh pada akhirnya mereka sama-sama mendukung Anies Baswedan, wassalam di situ begitu. Tapi ini baik begitu kan ya.
Jadi artinya apa? Dampak positif untuk mendukung Anies Baswedan, efek elektoralnya nanti ya, efek dari Anies Baswedan. Banyak orang akan melihat bahwa PSI itu sadar ya, banyak pendukung-pendukung mereka sudah sadar, tidak hanya mengkritik Anies Baswedan, tapi demi bangsa dan bernegara begitu. Kalau ini baik ya silahkan dipilih, kalau memang tidak ya tidak. Ya pasti punya logika yang waras ya. Dengan temuan survei dari indikator ini menandakan bahwa Kaisang harus benar-benar punya efek elektoral yang tinggi begitu kan. Tidak semudah duduk manja tanda tangan begitu kan. Ya tapi banyak urusan-urusan dan terobosan untuk memajukan DKI Jakarta. Itu sudah jelas begitu kan. Makanya saya kira mengapa Kaisang hari ini diambang kebingungan mau melapor ke mau maju di mana begitu kan. Ya karena memang elektabilitasnya masih kecil. Ya kabarnya di Surabaya, terus kemudian menjadi wali kota Surabaya, calon wali kota Surabaya, terus kemudian DKI Jakarta, terus kemudian Jateng. Tapi saya kira dengan adanya seperti ini ya diambang kebingungan ya, apalagi Partai Gerindra sudah mengunci begitu kan ya, sudah mendeklarasikan orang lain begitu. Artinya ini kunci ini mengunci Gibran Kaisang sebenarnya.